Jadi kadang Quran mengatakan yang sedikit tetapi maknanya banyak. Saya menarik sapi, padahal tidak. Itu cuma menarik tambang saja yang terhubung ke sapi itu. Saya sedang bawa mobil, tidak. Ia hanya membawa kemudinya itu, tapi maknanya seluruh itu ya. Saya naik kereta, ini menyatakan seluruhnya. Tidak, sebenarnya saya hanya duduk di gerbong dan gerbong itu kursi yang saya duduki bukan kereta. Hanya bagian dari gerbong dan gerbong itu bukan kereta. Kereta yang mana? Ya satu unit itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن وسلام على من أوحي القرآن kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Fatuba man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya wa lal ukhra siwal Qur'an. Wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. عسى نجبى سفاعات من القرآن عسى نخضى جنانا منزل القرآن فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام الفاتحة. Bismillah ala kullil bidayat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayrat. Amma ba'd, mari kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini temanya adalah wisata ke alam barzakh. Ada banyak sekali golongan, kerap kali kita dapati terutama di kanal-kanal media sosial atau kanal-kanal penyiaran di internet ya, bahwa banyak yang mengkritik, salah satunya menyalahkan, lebih tepatnya bahkan membid'ah syirikan mereka, orang-orang atau saudara kita yang melakukan ziarah kubur. Sebenarnya tempat di mana orang dimakamkan, satu area di mana manusia ini dikebumikan, entah di tanah, di laut, atau mungkin meninggal di planet Mars, atau mungkin di bulan, itu semua dalam pandangan manusia disebut alam kubur, karena ada pekuburannya memang, sekurang-kurangnya ditandai dengan batu nisan, tetapi dalam pandangan Al-Quran atau dalam pandangan agama, juga di hadis-hadis Nabi yang sahih, itu disebut alam barzakh.
Apakah barzakh? Mari kita mulai dengan definisi. Ta'rif barzakh. Ada yang mengatakan terambil dari kata barzahun ya. Tetapi barzakh ini kalau kita membuka Kamus Mufradat Alfazul Quran Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau wafat 502, maknanya adalah al-hajiz wal-had, batasan, penghalang, perintang, bainas syai'ain, antara dua hal. Kemudian kalau kita membuka Lisanul Arab Ibnu Manzur, beliau wafat 711, maknanya adalah ma bainad dunya wal akhirah. Perintang, penghalang, satu alam, satu fase, bukan dunia, bukan akhirat, tetapi ia berada di antara keduanya, qoblal hasyr, sebelum manusia dikumpulkan di mahsyar. Min waqtil maut ilal ba'ts, sejak manusia ini mati, wafat, meninggal, sampai hari kebangkitan. Faman mata faqad dakhalal barzakh. Siapapun yang mati, maka ia telah memasuki alam barzakh. Oke, itu definisinya. Jadi alam barzakh ini makna harfiahnya, makna semantiknya, makna juninya adalah pembatas antara dua hal. Kalau kita membuka Al-Quran, kita segera akan dapati, ini 3 kali ya diulang di dalam Al-Quran, redaksi barzakh itu. Yang 2 ayat mengenai perjumpaan laut dan sungai, 1 ayat lagi mengenai satu alam yang disebut alam barzakh, yakni alam antara dunia dan akhirat. Antara laut dan sungai, memang dalam bahasa Arab, lebih tepatnya bahasa Quran, sering ya untuk mengatakan laut dan sungai itu redaksi yang dipilih adalah bahrain ya. Dan memang lazimnya orang-orang Arab demikian, sama dengan qamarain, itu maknanya matahari dan rembulan, bukan hanya rembulan saja. Bahasa Arab ini bahasa paling lengkap, paling banyak, 24,6 juta. Makanya Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab supaya dimengerti. Ini jawaban bagi orang yang banyak mengkritik, kok turun dalam bahasa Arab? Bukan bahasa yang lebih tua, Aramaik misalnya. Saya duduk. Dalam bahasa Arab itu ada 2 kosakata untuk duduk ya. Misalnya duduklah kamu. Saya memerintahkan orang yang tidur supaya duduk, atau memerintahkan orang yang berdiri supaya duduk. Ini bahasanya beda. Ijlis itu perintah duduk kepada orang yang tadinya tidur atau berbaring. Uqud itu perintah duduk kepada orang yang tadinya berdiri. Maka majelis itu mujalasah, majelis ya, tempat kita bermujalasah ini adalah tempat di mana kita duduk membangun kesadaran, bangkit dari mati suri, kesadaran atau bangkit dari matinya atau tak sadarnya akal budi kita, kesadaran rohani dan hati kita. Nah, itu saja sudah beda. Dan banyak lagi ya. Baik, itu kenapa Al-Quran turun dalam bahasa Arab ya. Saya kira ini sudah kita ulang dalam ngaji kita 2 atau 3 tahunan yang lalu. Silakan Anda buka lagi di kanal YouTube kami, di kanal YouTube NU Online ya. Tutorial memahami Quran itu berseri kelihatannya 3 atau sampai 4 kali. Baik, kita kembali ke barzakh. 2 ayat mengenai laut, misalnya laut dan sungai. Wa huwallazi marajal bahrain hadza azbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Itu Furqan 53. Ada juga yang populer di surat Rahman 1920, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu sudah sangat populer. Tapi kita tidak akan membahas itu. Kalau fakta-fakta ilmiah mengenai itu banyak. Kenapa tidak bercampur air sungai dan air laut? Rupa-rupanya air sungai lebih tinggi dan air laut lebih banyak. Jadi muara itu tidak bercampur ya. 1 ayat lagi kita akan membuka di surah Mu'minun ya. Ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mengenai alam barzakh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fabima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga bila mana kematian itu datang menjemput mereka, qala rabbirji'un, akan ada permohonan, akan ada permintaan, doa-doa kepada Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia Tuhan. La'alli a'malu sholihan, agar aku dapat berbuat kebajikan. Fima taraktu, yang dahulu telah aku tinggalkan. Lantas ada jawaban begini, terdengar jawaban yang
mengerikan ya. Kalla innahu kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanya dalih, alibi yang diucapkan saja. Inna kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihi barzakhun. Di belakang mereka atau di hadapan mereka itu ada barzah. Ada yang katakan kanan dan kirinya. Kalau melihat ke kanan itu melihat ke akhirat, melihat ke kiri itu dunia, tetapi ia tembus pandang. Dan dunia itu min waraihi. Dunia itu ada di belakangnya. Ia sudah tidak kelihatan masa lalu, kita tidak mungkin kembali. Dan banyak ucapan-ucapan seperti ini di Quran. Misalnya ya laitani kuntu turoban. Aduhai, alamak. Di bahasa mana Riau, Sumatera Barat itu lebih serem lagi. Maaf ya, pukima itu bukan alama itu. Pukima itu alama. Seandainya aku kembali, laitani kuntu turoban. Seandainya dahulu aku dijadikan debu saja, maka tidak akan dihisap ya di mahsyar itu. Ila yaumi yub'atsun. Itu dalil yang diucapkan sedemikian rupa, padahal di hadapan mereka ada barzakh sampai hari ketika kelak mereka yub'atsun, dibangkitkan. Mari kita membuka tafsirnya sekarang. Jadi barzakh sudah selesai tadi, definisi adalah alam di antara dunia dan akhirat. Ini bagi orang yang percaya azab kubur ya, atau percaya nikmat kubur. Yang tidak percaya tidak apa-apa, tapi kita bisa kemukakan dalilnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Itu Mukminun 46. Api neraka senantiasa menyala-nyala, berkobar-kobar, jilatannya hampir-hampir saja. Itu memang menakut-nakuti Fir'aun ya. Sampai nanti datang hari kiamat itu, maka dikatakanlah kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ayo kamu masuklah dan siksa yang sangat pedih telah menanti kalian. Jadi ada siksa kubur, yakni Fir'aun ya. Setiap hari, setiap pagi sore ditakut-takuti oleh api neraka itu. Itu bukti bahwa dunia di sebelah kiri itu tembus pandang, maka siapapun yang telah meninggal bisa menyaksikan apa yang diperbuat oleh keluarga mereka. Maka ada ajaran atau ada sabda Nabi, lebih tepatnya hadis Nabi, bahwa janganlah kau permalukan keluargamu yang telah meninggal. Artinya amal kita ini bisa dilihat oleh ahli kubur, bapak ibu kita, leluhur kita yang telah meninggal. Pun sebaliknya apabila itu amalan-amalan yang baik ya. Kalau nikmat kubur sudah jelas, ini ada beberapa ayat ya. Salah satunya adalah falaula idza balaghatil hulqum, bagaimana itu ayat berikutnya ila akhiril ayat ya. Fa amma bagaimana itu? Kana minal muqarrabin wa faruhu rehan wa jannatun naim. Nah, itu dia. Barang siapa yang termasuk golongan kana minal muqarrabin, maka faruhu rehan wa jannatun naim. Nah, kita tidak akan mengulas itu ya. Baik, kita akan kembali kepada barzakh. Ada redaksi kalau sudah datang kematian pada mereka meminta Rabbirji'uni. Kalau kita membuka tafsir At-Tabari, beliau wafat Abi Abdullah Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, wafat 310. Beliau menyatakan begini, yakni ahlus syirk. Pernyataan kaum pagan, pernyataan orang-orang yang dahulu di dunia mempersekutukan Tuhan, doa mereka, harapan mereka, permohonan mereka kepada Tuhan, Tuhan kembalikanlah aku ke dunia. Itu pernyataan orang-orang syirik ya. Kalau kita membuka masih tafsir Ummahat, masih buku Indo ini, Al-Qurtubi, beliau wafat 671. Huwa tamanna ar-raj'ata, harapan untuk kembali mereka itu kayya'malu solihan, agar ia atau mereka beramal baik. Fima taroka, terhadap apa-apa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dahulu telah mereka tinggalkan. Oke, sekarang ke la'alli a'malu solihan ya. Kalau kita membuka Al-Lubab fi Ulumil Kitab li Ibnu Adil, wafat 880 Hijriah, beliau menyatakan ai dhayya'tu ai aqulu la ilaha illallah. Ini jelas berarti ya, saudara-saudara kita non muslim itu. Mereka akan bermohon terhadap apa yang mereka lewatkan dahulu di dunia, pasal iman, mengenai keimanan, perihal ketauhidan atau teologi. Mereka akan berkata, Tuhan kembalikanlah aku ke dunia
supaya aku kelak, supaya aku ini past future tense ya, akan terjadi tapi di masa lalu. Supaya nanti kelak kalau aku di akhirat tidak lagi disiksa di barzakh tadi ya, di alam kubur tadi, karena di dunia dahulu aku mengatakan la ilaha illallah. Ini penyesalan sebenarnya. Jadi 2 ayat mengenai barzakh tadi tentang sungai dan laut, 1 ayat lagi mengenai penyesalan di alam barzakh. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Berikutnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanya alibi, pembelaan, dalih ya, dalih yang mereka kemukakan, yang mereka ungkapkan untuk menutup-nutupi kelalaian mereka terhadap iman. Innaha kalimatun. Ini masih dalam al-lubab fi ulumil kitab ya, min babi itlaqil juz'i wa iradatil kul. Ada di Quran itu begini, mengungkapkan sebahagian tapi maknanya seluruhnya. Sebaliknya ada yang itlaqul am li iradatil khos, menyatakan umum tapi maksudnya khusus. Ini dalam kajian yang terdahulu 2 atau 3 tahun yang lalu, tutorial memahami Quran, entah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat sudah kita sampaikan ya. Jadi kadang Quran mengatakan yang sedikit tetapi maknanya banyak. Saya menarik sapi, padahal tidak. Itu cuma menarik tambang saja yang terhubung ke sapi itu. Saya sedang bawa mobil, tidak. Ia hanya membawa kemudinya itu, tapi maknanya seluruh itu ya. Saya naik kereta, ini menyatakan seluruhnya. Tidak, sebenarnya saya hanya duduk di gerbong dan gerbong itu, kursi yang saya duduki bukan kereta. Hanya bagian dari gerbong, dan gerbong itu bukan kereta. Kereta yang mana? Ya 1 unit itu. Atau walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Semua orang ini lo wajib haji, ya maknanya umat Islam saja. Ini juga dalam kajian antropologi budaya bahwa ya seharusnya agama-agama Semit itu kembali ke agama Ibrahim ya, Al-Hanif. Baik. Kaqaulihi asdaqu kalimatin qailuha syair kalimatul Lubaid. Ini kalimat yang populer dari Lubaid bin Rabi'ah begini. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwaihiyatun tasfarru minhul anamilu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingatlah segala sesuatu selain Tuhan itu tidak penting. Ini kan langsung pamungkas. Oh, berarti hidup ini tidak penting, Pak. Iya penting karena bekal ke akhirat. Tapi yang jauh lebih penting adalah Allah itu sendiri. Apa kalau begitu sholat tidak penting? Ya penting karena sholat, zakat, puasa, haji, ibadah mahdoh terutama, ibadah murni, dan nanti dilengkapi ghairu mahdoh, itu akan mengantarkan kita menuju mardhatillah. Itu maknanya seperti itu. Nanti kapan-kapan ya kita ulas itu. Oke, kita teruskan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi dunia ini sudah masa lalu. Ini konsep waktu dulu ya, konsep waktu. 1 menit masa lalu itu lama, 1000 tahun masa depan itu dekat, itu sangat cepat. 1 menit masa lalu. Lama atau mana? Kita perbandingkan dulu 1 menit dengan 1000 tahun. Mana lebih lama? Tentu 1000 tahun. Tetapi kalau 1 menit masa lalu, ini jauh lebih lama daripada 1000 tahun masa depan. Kenapa? Masa lalu tidak akan terulang. Ia akan terus meninggalkan kita. Ia akan menjadi 2 menit, 1 jam, setahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan seterusnya. Sementara 1000 tahun yang masa depan itu akan kita lalui. 999... teruskan sendiri yang hitungnya ya, sampai 1 menit nanti itu. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau saya hitung sendiri nanti lama itu ya. Oke, barzakh. Mari kita membuka tafsirnya Imam Al-Mawardi, An-Nukat wal Uyun. Saya membaca Imam Asy-Syaukani juga ya, Fathul Qadir, kemudian Az-Zamakhsyari, tetapi tidak ada makna-makna yang signifikan. Saya ambil poin-poinnya saja. Barzakh ini dalam tafsir An-Nukat wal Uyun lil Imam Al-Mawardi, wafat tahun 450, beliau katakan begini, fihi khamsatu aqawil. Tadi itu loh, min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada 5 qaul, 5 pendapat. Nomor 1, hajizun bainal maut wal ba'ts. Pembatas, penghalang, perintang, batasan
garis demarkasi tafriq antara maut wal ba'ats, antara mati dan kebangkitan. Bagaimana hadza mim marqadina itu loh. Ini siapa yang membangunkan kita mim marqadina, dari pembaringan kami? Pertanyaan, tempat pembaringan itu tidur atau enggak manusia itu? Tidak tidur. Boleh jadi tidur. Artinya di alam kubur ini manusia hidup. Jasmaninya barangkali terkubur, tertanam ya, terpendam di tanah, berkalang tanah, dimakan cacing barangkali. Tetapi ruhnya ia ada di satu tempat yang kita sebut alam barzah, dan itu tidak ada yang tahu selain Allah di mana itu. Maka kubur itu tidak penting, mau dikuburkan di istana, di belakang masjid, di mana itu sama saja. Karena ada orang dimakamkan sedemikian rupa, dihias itu ya. Berlomba-lomba bagaimana itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai lomba-lomba membangun kuburan. Ini kuburan saya terbuat dari emas, dari perak misalnya, dari berlian ya. Dari plastik atau dari uranium misalnya, dan sebagainya ya. Dan seterusnya. Manusia bahkan ke kuburan itu berlomba-lomba bikin kuburan terbaik. Itu tidak penting. Jadi kuburan ini lebih bermanfaat untuk manusia yang hidup daripada mereka yang meninggal. Mereka tidak butuh itu. Hanya tata krama adab kita, orang meninggal ya dikuburkan, nanti membaca bagaimana bismillah wa ala millati rasulillah. Teman-teman, kalau butuh buku referensi tentang kuburan itu bagus juga, ada buku judulnya Kasfus Sutur Amma Uskila min Ahkamil Kubur. Itu ada bukunya salah satu Grand Syekh Azhar, Syekh Sa'id Muhammad Mamduh ya. Itu menarik karena ada cerita begini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi, ini meninggal. Sahabat tidak populer, sahabat tidak dikenal. Karena banyak sekali ya, ratusan ribu sahabat Nabi itu. Sahabat ini tidak dikenal. Tetapi di hari wafatnya, Nabi langsung bersabda begini. Beliau menyolati langsung di Madinah itu. 2 baris, 2 saf kosong ya depan, kalian baru baris ketiga. Karena baris pertama, kenapa Nabi? Kata orang-orang, para sahabat ya radhiyallahu anhum, Nabi menjawab, karena saf pertama, saf kedua ini ada 70.000 malaikat. Berarti 140.000 malaikat. Orang-orang bertanya. Kemudian Nabi turun sendiri ke liang lahat. Jadi menerima jenazah yang turun tadi itu. Orang-orang bertanya, kenapa orang ini istimewa Nabi itu? Nabi menjawab begini, orang ini qa'iman wa qa'idan, jahiyan wa zahiban, yaqra'u surat al-ikhlas. Dia datang, pergi, duduk, berbaring, berdagang, kemana saja menggembalakan ternaknya. Orang ini senantiasa membaca surat al-ikhlas. Walhasil, sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi, ini bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi radhiyallahu an, fanatik kulhu. Nah itu dia. Kalau pakai term Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah, ini namanya wali bimanzilati kafa. Ada orang wali diangkat derajatnya menjadi wali karena amalnya bimanzilah kafa. Ada manzilah bismillah, manzilah ayat kursi, ya. Ada bimanzilati alhamdulillah, ada bimanzilati ayat-ayat muqatta'ah ya, hamim toha tosin kafa ya ain sad dan sebagainya itu. Nah, orang ini masuk kategori wali bimanzilati kafa. Amalnya sedikit, sederhana, tapi istimewa di sisi Tuhan. Jadi, orang ini ada yang wali karena gara-gara kulhu. Wali gara-gara kulhu wallahu ahad itu. Itu sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Itu monggo dengan angan-angan. Coba dipikir ya. Coba dipikir begini. Bagaimana kalau kita terbiasa membaca kulhu, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, awal surat Baqarah, akhir surat Baqarah. Acara, adegan, kegiatan, liturgi, ritus itu bernama tahlilan. Ndak auto wali, ya kan? Jadi orang auto wali itu gara-gara tahlil. Itu ngirim doa kepada saudara kita di alam barzah tadi. Yang ndak mau tahlilan ndak apa-apa, tapi berkatnya mau, Pak. Wah, itu lebih ekstrim lagi. Barzah, ini kumpulan pendapat-pendapat. Kalau saya nyebut tafsir Al-Mawardi ya, An-Nukat wal Uyun lil Imam Al-Mawardi, berarti jam'ul aqwal ya. Tafsir yang kaya akan perspektif. Fi khamsatu aqawil, saya sebutkan beberapa saja. Ada nomor 1, hajizun bainal mauti wal ba'ats. Ini penyataan Ibnu Zaid. Kemudian hajizun bainad dunya wal akhirah, batas antara mati dan kebangkitan, dunia dan akhirat. Ini pendapat Imam Ad-Dhahhak. Yang ketiga adalah al-imhal liyaumil qiyamah. Al-imhal ini maknanya jeda, menjelang kiamat. Jadi ada fase, ada spasi ya. Spasi masa enggak tahu sih ya.
Saya enggak tahu spasi, Pak, ya. Oh, ya sudah. Buka kamus. Yang keempat adalah al-ajal bainan nafkhatain. Tenggat waktu, deadline antara dua tiupan sangkakala. Klaksonnya malaikat Israfil itu. Wa bainahuma arba'una sanah, antara keduanya itu tiupan pertama orang mati, tiupan kedua nanti semua makhluk itu bangkit ya, semua manusia. Itu pendapat Imam Al-Kalbi. Oke. Itu banyak pendapat tadi sudah ya. Nah, sekarang begini. Pertanyaan, bagaimana supaya selamat di alam barzakh? Nah, itu dia. Supaya selamat ini. Jadi dari tadi saya belum bicara sebenarnya. Ini saya bicarakan ini saja. Bagaimana supaya selamat di alam barzakh? Nah, itu dia. Mau selamat kan ya? Mari kita ikuti itu. Saya pun sebenarnya deg-degan juga ini mau selamat juga. Kita diajarkan doa oleh Nabi begini redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna li dzunuban. Ya Allah, saya punya dosa-dosa. Mungkin bertumpuk-tumpuk, banyak sekali ya, lebih banyak dari dunia dan isinya. Fima baini wa bainik. Ada dua jenis dosa dalam doa ini. Dosa antara aku dan engkau, Tuhan. Dosa pertama. Dosa kedua, wa dzunuban fima baini wa baina khalqik, dan dosa-dosa antara aku dan makhluk-makhlukmu. Nah, hanya manusia lo ya. Jelas suami paling berdosa pada istri, istri berdosa pada suami. Kadang istri juga berdosa ke suami tetangga oleh karena perselingkuhan atau apa dan sebagainya. Nauzubillah. Bapak paling berdosa pada anak, guru paling berdosa pada murid. Jangan dibalik. Oh ya sudah, kalau mau dibalik ya. Murid paling berdosa guru. Ya nggak apa-apa. Karena saya guru, saya merasa saya paling berdosa ke murid-murid saya itu. Kan ada gurcap ya kan, guru cabul itu. Ustaz cabul kan banyak itu. Lantas isi doanya adalah, ada yang batuk-batuk mendengar kata cabul tadi ya, sakit tenggorokan. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu. Ya Allah, dosaku kepadamu mohon ampunilah. Ini selesai. Gampang sekali. Istighfar, tobat, selesai. Wa ma kana min hali khalqika fatahammalhu. Adapun dosa-dosaku kepada umatmu maka tanggunglah, ambil alihlah. Nah, gimana caranya mengambil alih itu? Jadi begini, ini cerita Imam Al-Ghazali ya. Allah ini punya asma, selain adil itu muqsid. Qistun itu lebih tinggi derajatnya dari adil. Adil itu hak dan kewajiban sama. Saya menuntut hak saya sebanyak saya tunaikan kewajiban saya. Tapi kalau qist, saya win-win solution. Jadi maknanya begini. Saya punya dua anak, satu 10 tahun misalnya, anak saya pertama, anak saya kedua 5 tahun. Anak saya yang kecil merampas mainan anak saya yang besar. Itu kalau saya pakai prinsip adil, saya ambil itu, ayo kamu kembalikan. Kalau enggak, bapak bikin anak lagi. Oh tidak, itu bukan ancaman. Ayo kamu kembalikan. Kalau tidak mau, maka saya rampas untuk dikembalikan kepada kakaknya yang besar tadi. Itu kalau prinsip adil. Tapi kalau pakai prinsip qistun, atau Allah yang al-muqsid tadi, yang maha memberikan win-win solution, adalah tidak demikian. Kita beri penjelasan kepada kakaknya, kamu kan sudah tua, kamu kan sudah besar, kamu kasih main adikmu, mainan itu nanti dikembalikan lagi. Begitu pula kepada si anak, itu yang kecil tadi dikasih penjelasan, ini bukan mainan kamu pinjam sementara, nanti kamu kembalikan lagi. Maka dua pihak ini tidak ada yang sakit hati. Si anak yang, nah ini juga antara makhluk yang saya berdosa kepadanya dan mereka yang sebaliknya itu tidak ada sakit hati. Ada redaksi ayatnya begini di dalam Al-Quran ya. Ada ayat bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enggak ketemu ayatnya, berarti enggak berbunyi ini. Oke. Ada ayat dalam surat Fussilat ayat 34. Insyaallah ya, nanti lihat sendiri. Bagaimana itu? Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Maka idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Orang yang antara engkau dan ia terdapat adawah, permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Itu seolah-olah tiba-tiba menjadi teman dekat. Hanya dengan memaafkan saja itu.
seolah-olah menjadi teman dekat. Nah nanti di akhirat itu begini, karena barokahnya doa yang diajarkan Nabi tadi itu begini. Ada orang di barzah itu diperlihatkan begini. Ada istana, ini cerita Imam Ghazali. Ada istana yang pilar-pilarnya, kubahnya menjulang tinggi dan sangat indah. Terbuat dari yakut dan marjan. Dari karpet hijau, merah, dan seterusnya. Lalu orang yang meninggal tadi di alam barzah bertanya, Tuhan, siapa pemilik ini? Bagus sekali. Lalu Allah menjawab begini, kamu juga bisa memilikinya, tapi aku tidak punya amal sebaik, tidak punya amal istimewa untuk membeli gedung istana semewah seistimewa ini di surga. Maka Allah menjawab begini, kamu bisa memilikinya, membelinya dengan amalmu yang akan kau lakukan sekarang. Loh, apa sekarang masih bisa beramal? Maka Allah menjawab, maafkanlah saudaramu. Jadi kalau kita menuntut, kan ada orang berkata begini, saya akan tuntut kamu di akhirat sampai 14 turunan. Itu tidak ada untungnya sebenarnya menuntut saudara kita di akhirat itu. Maka maafkanlah. Dan kelak bagaimana itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Pada hari ini nanti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat, makanya ada goncangan itu ya. Tuhadditsu akhbaraha, bumi menceritakan seluruh isinya. Maknanya begini, kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, bumi itu ceritakan. Saya di rumah ini, di Tegal Sari, di Kepanjen, tepatnya di RT sekian, pernah dibangun pesantren, ada musola, ada orang-orang yang menjalankan molen-molen apa dan sebagainya. Maka kalau sholat sunnah oleh Kanjeng Nabi SAW diajarkan begini, setelah Anda sholat wajib, begitu sholat sunnah diminta mundur atau maju beberapa langkah. Pindah tempat itu loh. Kenapa? Karena bumi ini menjadi saksi kebaikan yang telah Anda lakukan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Nah, begitu pula kalau kita memaafkan. Nanti bumi itu tidak terima di mahsyar itu ya. Duh, Tuhan, jadi datang sepetak tanah itu. Saya pernah dipakai sholat misalnya. Ini tempat yang sempit, yang barangkali tidak layak. Atau kanal Facebook ini pernah dipakai untuk ngaji tafsir tematik misalnya, tafsir maudhu'i. Maka berlakulah doa yang diajarkan Nabi tadi, wa ma kana minha li khalqika fathammalhu. Dosaku kepada makhluk-makhlukmu Tuhan, maka ambil alihlah, maka engkaulah yang menjadi penjamin dari itu semua. Oleh karena itu idfa billati hiya ahsan itu. Saya kira demikian ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan itu. Ada? Kalau tidak ada, saya akan menjawab hutang satu pertanyaan minggu kemarin karena ada kesalahan teknis ngaji. Waktu itu kemarin judulnya adalah kata Hasan ya di dalam Al-Quran ya. Apa temanya kemarin itu? Ya kata Hasan lah ya. Pinjaman yang baik kepada Allah. Nah itu dia. Qordon hasanan, biqobulin hasanin, wa'dan hasanan, ajaran hasanan, rizkon hasanan, balaan hasanan ya. Nah ada pertanyaan dari Mbak atau dari Ibu Hanum Munasir. Semoga yang bersangkutan menyimak ini. Kalau enggak buka sendiri ya. Banyak pendidik atau pengajar ilmu kan juga perlu menafkahi keluarganya dan gaji honor kan sudah ditentukan. Oh begitu, oke ya. Suamiku dosen, dia ngajar sesuai yang ditentukan oleh PT-nya, perguruan tingginya. Apakah itu termasuk tidak lillahi ta'ala? Apakah tidak menjadi amal jariahnya? Nah ini yang tahu suami Anda sendiri. Agama itu tidak hanya akal Mbak Distri ya, Mbak dosen ya. Tidak hanya akal. Sama dengan begini. Ada ayat di Quran begini. Ini tentang puasa. Mungkin ngaji yang akan datang kita ulas. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau di perjalanan boleh mengganti puasa di hari yang lain. Artinya di Ramadan itu kalau di sakit atau perjalanan boleh tidak puasa. Ketusuk jarum di sini. Keluar darah, apa boleh enggak puasa? Kalau pakai ayat itu boleh, tapi tanya ke nurani. Tanya ke akal kita, masa cuma ketusuk jarum itu loh, ya kan? Tapi saya Pak ini ketusuk jarum, bukan hanya jarum, puisi misalnya. Lalu saya tergeletak apa? Itulah bahwa agama itu nurani.
Nah, istafti qalbak gitu ya. Coba tanya ke nuranimu. Malu ndak ke Allah kira-kira? Jangan malu ke Allah, yang ke mertua saja malu kok. Kenapa suamimu ndak puasa? Ketusuk jarum tangannya. Kalau ketusuk linggis baru itu. Nah, suami saya cuma kejatuhan jarum, 2 kontainer. Nah, itu dia. Langsung innalillahi biasanya itu. Nah, itu dia. Baik, kita akan menarik kesimpulan bahwa barzakh ini adalah pembatas antara dunia akhirat, kubur dan kebangkitan. Kemudian 3 kali diulang di dalam Quran, 2 tentang sungai dan laut tadi, 1 tentang penyesalan orang-orang di alam barzakh. Berarti nikmat dan siksa kubur ada, real. Ini kan penyesalan orang-orang di barzakh. Bahkan kita tidak atau lupa atau mungkin sengaja tidak membaca tasbih, istighfar, tidak menjawab azan, itu akan jadi penyesalan di barzakh nanti. Maka sebisa mungkin kita isi kebaikan-kebaikan ya. Siapa tahu dengan cara tadi bimanzilati kafa tadi itu ya. Kenapa? Ungkapan tadi kalla innahu kalimatun huwa qailuha ini alibi. Ini hanya dalih orang-orang yang dahulu belum sempat beriman atau belum sempat beramal baik, kemudian dia diperlihatkan siksanya dan meminta kepada Tuhan untuk dikembalikan ke alam dunia, dan itu sudah sesuatu yang tidak mungkin. Baik, itu saja. Semoga kita semua dicahaya oleh Quran. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai Ramadan ya. Mengenai bagaimana menyambut Ramadan itu. Memang sejak nisfu Sya'ban itu nuansa Ramadan sudah terasa. Tambahan sedikit, dalam tradisi Jawa, bukan karena saya orang Jawa bukan ya. Dalam tradisi Jawa ini digagas sejak zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Bulan Sya'ban ini disebut bulan ruah. Kata orang Madura bulan rebe ya, bulan ruah. Madura niru-niru aja itu. Oh ya sudah, enggak niru lah ya, kreatif ya, nggak apa-apa. Bulan ruah ini terambil dari kata arwah. Maknanya apa? Di bulan ini kita menziarahi makam leluhur para ulama, para kiai, orang tua, mbah-mbah kita. Ini kan ajaran mengenai barzakh tadi itu ya. Nah, mari kita amalkan doa yang diajarkan Nabi itu. Allahumma innali dzunuban fima baini wa bainik wa dzunuban fima baini wa baina khalqik. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu wa ma kana minha li khalqika fatahammalhu. Ambil alihlah Tuhan dosa-dosa antara aku dan makhluk-makhlukmu. Makanya setiap habis sholat kita diajarkan gimana? Astagfirullahaladzim li wali walidayya wa li ashabil kukil wajibatan liyam wali jamil muslimin wal muslimat. Makanya nanti ada cerita bahwa Sayyidah Fatimah itu membawa bajunya Sayyidina Husain yang berlumuran darah. Ini bukan hari dendam, bukan hari pembalasan ya. Kita yang bukan muhajirin ansor dianjurkan berdoa, Rabbana, bagaimana itu? Li ikhwanina alladzina, bagaimana itu doanya itu? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami dendam. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Humma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.